warahmatullahi wabarakatuh. Good morning viewers, I'm Mutiara Hikmatul Hijriyah. On Thursday, 23rd of July 2020, I'll be accompanying you for a few minutes forward on our breaking news today is about government declares Idul Adha to fall on July 31st. Religious Affairs Minister Fahru Rozi made the announcement after holding a limited isbat meeting at the ministerial office in central Jakarta on Thursday. He explained that in declaring the date of Idul Adha, the ministry and several Islamic organizations had taken into account Hisab and Ruqyat. The minister also said that 12 out of 84 observation locations across Indonesia had spotted the hilal, thereby marking the first day of the month of Zulhijjah. Oleh hakim pengadilan agama setempat. Oleh karenanya, dengan dua hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, dan laporan Ruhyatul Hilal juga sudah melihat hilal, maka secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi. Dan dinyatakan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Kami ulangi, secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi. Dan dengan demikian hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Masehi. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia akan berhari raya Idul Adha tahun ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa yang lebih baik secara bersama-sama. Inilah laporan dari sidang isbat, dan tentu nanti saya akan mempersilakan Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, dan juga kepada yang terhormat Bapak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk menyampaikan pesan-pesan untuk seluruh rakyat Indonesia. Observance of the holiday includes congregational prayers in the morning, followed by the slaughtering of sacrificial animal, the meat from which is distributed to the poor. Nevertheless, based on Circular Number 18/2020 issued on June 30, the Religious Affairs Ministry has banned the public celebration of Idul Adha in red zones or areas with high transmission of COVID-19. People who wish to participate in congregational prayers are required to wear masks and bring their own prayer mats. However, children and the elderly are prohibited from participating as they are considered at high risk of contracting the virus. Meanwhile, the Kurban procession require butchers to refrain from touching their face, and everyone included in the process must adhere to health protocol. Menetapkan fatwa nomor 36 tahun 2020 tentang pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Intinya, pelaksanaan sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi faktual di masing-masing daerah terkait dengan kemampuan pengendalian wabah COVID-19. Jika daerah yang belum terkendali, maka berlaku fatwa nomor 14, bisa dilaksanakan di rumah dan juga tempat-tempat yang kecil kemungkinan terjadinya penyebaran.
Tetapi di dalam kondisi kawasan yang sudah terkendali, umat Islam bisa melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah di masjid, kemudian di tanah lapang, di gedung, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, penyembelihan hewan ternak, sapi, unta, kambing atau domba yang memenuhi persyaratan, dan tidak dapat diganti dengan uang atau barang dan atau benda sejenis, sungguh pun ada hajat. Karena pada hakikatnya ibadah kurban itu adalah ibadah mahdhah, basisnya adalah dogma. Indonesia's second-largest Muslim group, Muhammadiyah, has also called on its followers not to hold public congregational prayers. Instead, they have been advised to conduct Idul Adha prayers at home with their families or small congregation in their neighborhood to prevent further transmission of COVID-19. That's all our news today. See you in the next breaking news. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.